Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Diniati dari D3 Perbankan dan Keuangan kelas 2B NIM 046. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas UTS Hukum Perbankan yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Febrianika Maharani SHMH. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah faktor penyebab terjadinya kasus BLPI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam sejarah perbankan di Indonesia adalah diawali dengan ditetapkannya kebijakan Paket 1 Juni 1983 atau Pakjun 83 dan kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 88. Kebijakan ini cukup fenomenal pada era Presiden Soeharto karena memberikan limit kredit yang bebas sesuai kemampuan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, namun mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan banyak hutang ke IMF. Puncaknya pada masa krisis moneter 1989 di Indonesia, banyak bank yang mengalami kolaps. Untuk menanganinya, BI selaku bank sentral memberikan dana talangan kepada bank-bank umum dengan tujuan untuk menutup likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. Namun, bank-bank saat itu sedang mengalami rus atau penarikan uang besar-besaran secara bersamaan oleh nasabah bank karena ketidakpercayaannya terhadap bank. Akibatnya, bank-bank ini kekurangan dana akibat dana yang diambil secara serentak oleh nasabah dan yang diberikan BI selaku bank sentral kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut disebut BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang merupakan dana pinjaman dari IMF. Namun pada akhirnya dana tersebut tidak dipergunakan untuk menyejahterakan bank, namun disalahgunakan dan dibawa ke luar negeri oleh oknum pemilik. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan kehancuran lembaga perbankan dan juga kestabilan ekonomi pada umumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis bank dan contohnya. Bank yang pertama adalah bank umum. Bank umum atau yang biasa disebut dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah jenis bank dari segi struktur dibedakan menjadi dua, yaitu bank komersil dan yang pertama adalah bank sentral dan yang kedua adalah bank komersial. Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam kegiatannya mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Namun, setelah terbentuknya UU OJK tahun 2011, pengawasan bank berpindah dari kewenangan BI menjadi kewenangan OJK. Bank komersial adalah bank yang bertugas melayani masyarakat secara langsung untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Contoh dari bank komersial itu adalah bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Jenis bank dari segi kegiatan usahanya dibedakan menjadi bank komersional dan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik menghimpun ataupun mengeluarkan dana berdasarkan perhitungan, baik menghimpun maupun menyalurkan dana berdasarkan perhitungan bunga. Contoh dari bank ini adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA. Bank syariah dalam prakteknya bank yang prinsip syariah tidak berdasarkan perhitungan bunga, tapi berdasarkan sistem bagi hasil. Contoh bank syariah ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BCA Syariah.
Yang selanjutnya adalah jenis bank dari segi struktur. Maaf, maksudnya jenis bank dari segi status. Dibedakan menjadi dua, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Terdapat persyaratan untuk menjadi bank devisa yang harus dipenuhi dan hal ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Contoh dari bank devisa ini adalah Bank Bali, Bank BCA, Bank Duta, dan Bank Niaga. Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga belum bisa melakukan transaksi dengan bank di luar negeri. Contoh dari bank non-devisa ini adalah Bank Nusantara, Bank Arta Graha, dan Bank Arta Jasa. Selanjutnya, jenis bank dari segi kepemilikannya dibedakan menjadi dua, yaitu bank milik pemerintah dan milik swasta. Bank milik pemerintah adalah bank yang modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank juga masuk pada penerimaan pemerintah. Bank milik pemerintah ada yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Contoh dari bank pemerintah ini adalah Bank BRI, BNI, BTN, dan juga bank-bank milik pemerintah daerah tingkat 1 dan 2. Masing-masing provinsi, antaranya BPD, DKI, BPD Jateng, dan sebagainya. Bank milik swasta, bank yang seluruh atau sebagian besar modal sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, koperasi, campuran, dan milik asing. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Danamon, BCA, Bank Lipo, Bank Niaga. Bank swasta ini juga memiliki dikelompokkan berbagai jenis. Yang pertama adalah bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional ini sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Danamon, BCA, Bank Lipo, dan Bank Niaga. Bank milik koperasi adalah sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang selanjutnya adalah bank milik campuran, adalah sebagian sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia secara kemitraan. Contohnya Inter-Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, Bank Sakura Swadharma. Yang selanjutnya adalah bank milik asing, adalah bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau bank yang didirikan oleh WNA atau Badan Hukum Asing di Indonesia. Contohnya ABN, Amro Bank, Citibank, Hongkong Bank, dan Standard Chartered Bank. Yang nomor 3 yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara mengetahui tingkat kestabilan nilai rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dengan cara melihat kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa atau inflasi. Ini dapat dilihat bagaimana dengan kenaikan harga barang dan jumlah jasanya. Yang kedua adalah dengan mengetahui kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs nilai tukar rupiah. Selanjutnya, yang harus dilakukan Bank Indonesia demi mewujudkan tujuan tunggal berdasarkan amanah undang-undang adalah dengan cara menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dengan cara ini maka Bank Sentral dapat mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain cara itu, juga terdapat cara lain, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang terakhir mengatur dan mengawasi bank. Selain hal itu, BI juga dapat melakukan operasi pasar terbuka, yaitu suatu kegiatan menjual surat-surat berharga pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia, Wesel, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu cara BI untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.
Yang keempat yang akan saya jelaskan adalah perbedaan dari 4 hukum perseroan terbatas. Dasar hukum perseroan terbatas adalah pasal 1 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2007. Yang kedua yaitu bentuk hukum koperasi. Dasar hukumnya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945, UU nomor 25 tahun 1992. Selanjutnya dasar hukum perusahaan daerah. Dasar hukumnya yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1992. Dan yang terakhir bentuk lain yang ditetapkan dengan perda. Contohnya adalah lembaga keuangan daerah. Perbedaannya yaitu yang pertama PT. PT terdiri atas PT tertutup, yang artinya saham tidak dijual belikan, hanya dimiliki oleh keluarga saja. Yang kedua adalah PT terbuka, yang artinya saham dapat dijual belikan. Dan yang terakhir adalah PT kosong, yaitu PT yang tinggal nama atau yang sudah tutup. Kelengkapan organisasi PT. Yang pertama meliputi RUPS yang kedudukannya adalah memegang kekuasaan tertinggi atau pemberi modal. Namun RUPS ini tidak ada masa jabatannya. Yang kedua adalah direksi atau pengurus, bertanggung jawab atas jalannya PT tersebut. Direksi ini memiliki 5 tahun jabatan kerjanya. Yang ketiga adalah komisaris atau pengurus direksi. Perbedaan selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini merupakan anggota merupakan pemiliknya. Modal bank berasal dari simpanan anggota. Rapat tertinggi ada pada rapat anggota. Dan menurut UU nomor 25 tahun 1992, kelengkapan koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu RAT, pengurus, dan pengawas. Yang selanjutnya adalah perusahaan dari daerah. Didirikan oleh peraturan daerah, layanannya berupa jasa. Pemerintah sebagai pemegang saham kecuali rekapitulasi penyertaan modal dari pusat. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menerapkan kebijakan. Yang terakhir adalah anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh DPR. Yang kelima saya akan menjelaskan tentang pendirian Bank Umum. Pendirian Bank Umum itu merupakan pasal 22 ayat 1 UU nomor 10 tahun 1998. Pihak yang dapat mendirikan bank yaitu pertama warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia, atau yang kedua warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Pendirian bank ini dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik WNA atau WNI. Badan Hukum Indonesia ini yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Badan Hukum asing harus mendapat rekomendasi dari otoritas negara asal. Yang selanjutnya, setiap pihak yang mendirikan bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari pemerintah Bank Indonesia. Dalam pemberian izin, BI harus memperhatikan kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerintah pembangunan ekonomi nasional. Syarat-syarat permohonan izin pendirian bank terdapat pada pasal 16 UU nomor 10 tahun 1998. Yang pertama yaitu susunan organisasi dan pengurusan. Kedua, pemodalan. Ketiga, kepemilikan. Keempat, keahlian di bidang perbankan. Dan yang terakhir, kelayakan rencana kerja. Pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/27 PBI tahun 2000 tentang Bank Umum, pemberian izin usaha harus melalui 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persetujuan prinsip. Dalam tahapan ini diajukan memilih 1 calon pemilik kepada Dewan Gubernur BI. Dalam tahapan prinsip
Tahapan persetujuan prinsip ini memiliki proses antara lain adalah rencana akte pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar. Kedua, data kepemilikan atau data calon pemegang saham atau calon anggota. 3. Daftar calon anggota komisaris dan direksi. 4. Rencana susunan dan struktur organisasi. 5. Rencana kerja tahunan pertama. 6. Rencana jangka menengah dan jangka panjang. 7. Sistem dan prosedur kerja. 8. Bukti setoran modal minimal 30% dari modal minimum. Modal minimum yang ditetapkan saat ini yaitu berjumlah 3 miliar. Surat pernyataan bahwa setoran modal bukan pinjaman atau money laundry. Modal tersebut harus milik pribadi, tidak boleh pinjaman dari siapapun. Tahapan ini dapat dilakukan dengan prosedur presentasi, wawancara, dan menunggu waktu maksimal 60 hari akan ada jawaban dari BI. Dan ini berlaku selama 1 tahun. Tahapan yang kedua adalah tahapan pemberian izin usaha. Pihak penerima izin tidak boleh melakukan kegiatan usaha sebelum mendapatkan izin usaha. Syarat pengajuan izin usaha ini antara lain yaitu 1. Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan. 2. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi serta contoh tanda tangan atau paraf. 3. Bukti pelunasan modal di setor minimum. 4. Bukti persiapan operasional misalkan foto gedung atau kantor. 5. Surat pernyataan tidak rangkap jabatan bagi komisaris dan direksi. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga. Prosedur ini dilaksanakan dengan cara wawancara dan maksimal 60 hari harus ada jawaban BI terkait diterima atau ditolaknya izin usaha tersebut. Jika diterima, bank yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan usahanya maksimal 60 hari sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha. Jika tidak, akan dibatalkan oleh BI izin tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.